Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita akan bahas ini ya. Tema 9 untuk kelas 5, benda-benda di sekitar kita. Edisi revisi 2017. Agar pembahasan didapatkan secara urut dan runtut, gunakan playlist ini. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa urut dan runtut. Linknya ada di bawah ya, di kolom deskripsi, atau langsung saja tap di sini di channel, masuk ke dalam channel dan cari playlistnya adalah kelas 5 buku tematik ya. Kita akan bahas benda-benda di sekitar kita. Wah, ini dia benda-benda di sekitar kita. Subtema 1 nanti adalah benda tunggal dan campuran. Jadi kita akan mengenal benda tunggal, kita juga mengenal benda campuran. Kemudian subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Ya, dan yang ketiga adalah manusia dan benda di lingkungannya dan kegiatan berbasis literasi. Ya, kita nanti akan membaca banyak cerita-cerita di situ. Oke, kita akan mulai ya. Nah, ini ada bacaan. Hari ini ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci baru. Ya. Nah, mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi beli yang baru. Beberapa hari yang lalu mereka sudah melihat mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada di dalam majalah. Nah, Lani memperhatikan iklan mesin cuci, memperlihatkan iklan mesin cuci pada pelayan toko. Apakah kamu tahu iklan itu? Nah, iklan itu apa sih? Nah, kita nanti akan definisikan ya. Ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak. Ada, Dek. Mari saya perlihatkan barangnya. Nah, seperti itu ya. Ini adalah iklan. Iklan. Nah, oke. Pembelajaran 1, ayo amati gambar berikut. Resik mesin cuci, kapasitas 10 kilo. Nah, oke. Program dapat diatur sesuai kebutuhan, mampu mencuci bed cover dan bermacam-macam boneka, tabung stainless steel. Nah, nama mesin cucinya adalah Resik. Gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci bermerek Resik. Ya, iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk ya, kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Resik itu bahasa Jawa artinya bersih. Ya, iklan. Nah, ini definisinya. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang dan jasa atau jasa ya. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ditayangkan melalui televisi dan radio, juga di internet ya. Namanya iklan elektronik. Nah, setelah mengamati gambar dan pemaparannya, jawablah pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud iklan? Nah, sudah ada di sini. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan ya, barang atau jasa ya. Nah, iklan juga ada yang tayangkan melalui televisi dan radio ya, tentu saja. Oke, di dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas. Nah, ada juga istilah program ya. Apa arti kedua kata tersebut ya? Nah, kalau misalnya bingung mencari suatu kapasitas, itu kemampuan ya, kemampuan ya. Nah, dia ini dalam kapasitasnya, ini dalam kemampuannya misalnya ya. Nah, kapasitas itu bisa diartikan kemampuan untuk konteks di atas. Kalau program, nah kalau kalian misalnya bingung bisa lihat di internet
ya, di KBBI Web ID program. Ya, program itu apa? KBBI Web ID ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Program itu lebih enak diartikan urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Ya, dalam hal ini alat elektronik ya, urutan perintah yang diberikan pada ya alat elektronik untuk tugas tertentu. Nah, coba kita kapasitas ya. Artinya apa kalau di sini? Kapasitas. Kita ketikkan aja. Kapasitas. Nah, lalu cari. Nah, seperti itu ya cara kerjanya KBBI. Kapasitas ruang yang tersedia, daya tampung ya cocok ya, daya tampung cocok ini. Daya serap, keluaran maksimum, kemampuan kapasitor ya, kemampuan. Kalau ini lebih cocok diartikan ruang yang tersedia atau daya tampung. Nah, lebih cocok ini. Ya, kemampuan itu kapasitas, atau ini ruang yang tersedia atau daya tampung, lebih cocok. Ya, jadi kemampuan akan saya taruh di belakang. Ya, ini saya dahulukan ruang yang tersedia atau daya tampung. Ruang yang tersedia ya atau daya tampung. Walaupun bisa diartikan kemampuan, tapi lebih cocok ini ruang yang tersedia atau daya tampung untuk konteks mesin cuci. Ya, ada kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas. Coba tuliskan yang kamu anggap asing, apalagi yang resik ya, tahu nggak resik? Resik itu bersih ya, bahasa Jawa ya, resik itu bersih. Ya, kita lihat lagi apakah ada yang asing di sini. Kapasitas program bed cover. Nah, bed cover, apa itu bed cover? Ya, ini adalah spray penutupnya kasur itu loh. Ya, apalagi di sini boneka stainless steel. Ya, ini adalah baja anti karat. Ya, stainless steel, baja anti karat. Steel itu baja. Ya, apalagi di sini produk ya, hasil ya. Nah, kapasitas program. Nah, ini aja ya mungkin ya. Atau promosi sama dengan iklan ya, menawarkan atau mempromosikan. Ya sudah, itu aja. Kita lanjutkan. Lani masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya. Lani masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya Bu. Loh, ini gimana? Masa Lani manggil dirinya sendiri? Oh gini lah. Lani masukkan baju-baju ini ke mesin cuci ya Bu. Nah, maksudnya gitu ya. Iya nak. Nanti ibu yang akan memasukkan deterjennya. Oke. Ya, jadi ini Lani membantu ibu ya. Oke. Kita lanjutkan. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai dengan yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci, kemudian ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dinyalakan cetek ya. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air biar melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening ya. Tadinya bening, setelah keluar berubah warna menjadi agak coklat, agak putih ya, ada busanya. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk zat tunggal. Ya, air itu zat tunggal H2O. Wow, terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ini zat tunggal.
Ya, apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk zat tunggal? Ya, zat satu jenis zat, satu jenis zat itu zat tunggal yang tidak bercampur dengan jenis zat lain, zat tunggal ya. Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk zat tunggal? Ya, yang termasuk zat tunggal misalnya gula, ya, garam. Kalau air garam, air gula itu sudah ada air dan ada garam. Gula aja, garam aja, mungkin emas, besi. Nah, ini adalah zat tunggal ya. Perhatikan berbagai gambar benda yang termasuk zat tunggal berikut. Ya, di sini air zat tunggal, kaca tempat airnya juga zat tunggal, emas 24 karat. Ya, kalau enggak 24 karat berarti ada campurannya. Ya, makanya ada keterangan 24 karat. Misalnya emas 20 karat. Nah, berarti yang 4 karat itu adalah tembaga. Emas 24 karat ya. Emas misalnya 20 karat. Ini berarti yang 4 karat ini ada tembaga. Bukan zat tunggal lagi, campuran antara emas dan tembaga ya. Nah, jadi total ada 24. Oke. Emas 24 karat termasuk gula, garam. Nah, ini. Berdasarkan gambar-gambar, jawablah pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud zat tunggal? Zat yang benda yang hanya terdiri dari satu zat, ya, satu jenis zat. Zat tunggal, saya kalau bilang zat tunggal seharusnya tidak boleh menggunakan kata zat lagi ya. Zat tunggal adalah satu jenis zat gitu aja ya, satu jenis zat, satu jenis zat yang tidak tercampur oleh jenis zat lain, yang tidak tercampur jenis zat lain. Satu jenis benda mungkin ya, jangan benda, zat sendiri agak susah dia. Satu jenis zat yang tidak tercampur jenis zat lain, itu adalah zat tunggal. Kita lebih pada tunggalnya ya, bukan zatnya. Karena zat sendiri atas suatu hal, zat itu. Bawalah benda-benda di sekitarmu yang mengandung zat tunggal ke sekolah, minimal 3 benda. Lakukan pengamatan terhadap benda yang kamu bawa. Apakah benda yang kamu bawa benar-benar termasuk zat tunggal? Tuliskan benda yang termasuk zat tunggal dari hasil pengamatanmu dan teman-temanmu di kolom berikut. Benda yang termasuk zat tunggal misalnya ya tadi ya adalah air, gula, garam, besi, membawa paku besi misalnya ya, jangan membawa emas terlalu mahal. Tembaga, ya, ini adalah zat tunggal yang bisa kita bawa ke sekolah ya. Semua benda yang ada di ini zat tunggal merupakan zat di atas materi sejenis. Nah, ini dari ya. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Ya. Nah, ini lebih enak itu aja ya, kita ngikuti buku. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu materi sejenis. Pak Ali tadi kesulitan membuat kata-kata ya. Zat yang terdiri dari satu materi sejenis. Zat yang terdiri dari satu materi sejenis. Ya, satu aja. Ya. Kalau mengartikan zat, kita hindari kata zat ya. Oke, ini cocok. Contohnya benda yang termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, emas 24 karat. Harus kasih ya. Jangan hanya emas 24 karat. Emas saja boleh lah, kita asumsikan 24 karat. Jangan emas yang tidak 24 karat yang jelas. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat. Nah, materi dan zat tunggal ya, materi satu jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen sendiri ya, campuran homogen merupakan
campuran zat yang penyusunnya tercampur sempurna. Campuran homogen zat penyusun tidak dapat dibedakan. Contoh air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan ini tidak bisa dibedakan antara yang terlarut dan yang pelarutnya, homogen, campuran homogen. Kalau heterogen merupakan campuran zat yang penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih bisa dibedakan. Campuran air dengan kopi, kopinya masih bisa kita bedakan dengan airnya. Kadang-kadang mengendap, apalagi endapannya ya. Air dengan tepung, air dengan pasir, air dengan susu misalnya, sebenarnya heterogen itu. Ya. Apalagi air dengan pasir, ya. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apakah yang dimaksud zat campuran? Ya, zat yang, nah ini tadi kita pakai definisi di sini aja ya. Zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Ya, zat yang terdiri dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Oke, apa saja benda di sekitarmu yang termasuk zat campuran? Tuliskan minimal 5. Misalnya kopi ya, minuman kopi ya, kopi ya, terus kemudian minuman teh ya, teh, terus kemudian ini minuman susu ya, susu cair. Susu ini campuran, bukan zat tunggal. Di situ ada protein, ada lemak, ada macam-macam ya. Minimal 5 ya, 1, 2, 3, 4. Terus kemudian yang campuran juga misalnya apa ya, di sekitar kita ini yang bukan cair padat juga bisa, batu mungkin itu campuran, batu. Di dalamnya ada banyak jenis zat di situ, batu itu campuran. Terus tanah ya, itu adalah campuran. Udara ya, udara ini campuran juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6 sih, sudah cukup sebenarnya. Air selokan ya, selokan, air sungai ya, itu sudah bercampur ya, macam-macam. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah di sekitarmu apa yang sudah kamu pelajari ini ya, zat tunggal dan campuran. Ya, tunggal dan campuran. Campuran itu pun masih dibagi homogen dan heterogen ya. Nah, apakah benda di sekitarmu, baik benda zat tunggal maupun campuran, pernah kamu lihat dalam sebuah iklan? Pernah dong. Iklan susu. Nah, susu misalnya. Atau ikan air, iklan aqua air ya. Apakah benda yang di iklan itu tuliskan benda dalam kolom berikut? Ya, misalnya iklan susu ya. Apa yang sudah kamu belajar? Apakah benda di sekitarmu, baik benda tunggal maupun zat campuran, pernah kamu lihat di apa zat tunggal ya, zat tunggal. Ya, contohnya adalah iklan ya, air mineral. Air mineral biasanya campuran ya. Iklan perhiasan emas 24 karat ya, misalnya. Iklan emas 24 karat, atau iklan yang zat tunggal. Air mineral itu bukan ya. Air mineral itu campuran, ada mineralnya di situ. Ya, jadi iklan emas 24 karat. Emas 24 karat. Ya. Nah, kemudian zat tunggal lagi iklan gula ya, iklan gula ya, terus iklan garam. Nah, ini ya.
Jangan air mineral ya, ada mineralnya di situ. Itu sudah campuran. Kalau zat campuran, biar aman saya pakai ini aja, susu, iklan susu, ya, iklan minuman ringan. Nah, itu campuran. Kulkas sebenarnya campuran ya, ringan. Di dalam kulkas itu ada gelasnya, ada kacanya, ada macam-macam di situ. Ini aja, iklan susu, iklan minuman ringan, ya. Terus barang elektronik pasti campuran di situ ya. Tapi mungkin lebih enak ini aja. Iklan susu, iklan cat. Ya. Oke. Kerjasama dengan orang tua, ini mana tadi? Ya, diskusikan bersama orang tuamu mengenai hal-hal berikut. Barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Nomor 1, ya, padat, bergizi, kaya energi, kalsium tinggi. Iklan susu. Susu. Yang 2, susu sapi ya, ada gambarnya sapi. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut? Ya, susu pada produk tersebut, susu produk tersebut kaya energi dan kalsium tinggi, mengandung banyak energi, ya, banyak gizi, ya, padat gizi, terus kemudian mengandung banyak energi dan banyak mengandung banyak gizi, energi dan banyak mengandung kalsium. Ya, kalsium baik untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Sampai sini aja. Berikutnya kita nanti akan lanjutkan di pembelajaran 2. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.